Sekarang kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo sekarang kita siap-siap teman-teman. Duduk yang manis, kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. 3, 2, 1. Shalom, bertemu lagi dengan Love Venti. Wah, Love Venti senang sekali masih bisa ketemu dengan adik-adik meskipun lewat virtual atau online. Tapi Love Venti bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ketemu lagi di tahun yang baru, tahun 2022. Nah, adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari ikuti Love Venti. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita berdoa, adik-adik ikuti doanya, ucap sama-sama dengan Lause. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami ada sampai saat ini, itu membuktikan Tuhan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke adik-adik, Love Venti ajak adik-adik semua ayo bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan sambil sedikit berolahraga. Masih ingat kan lagunya? Lula 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 lu. Nah kita mau nyanyi lagu itu. Jadi yang masih duduk ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ke belakang, tangan kanan ke depan, digoyang-goyang sambil melompat-lompat berputar. Mari puji Tuhan. Lula 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 le, lula 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 le, hey lula lula
depan, kaki kanan ke belakang, kaki kanan ke depan, digoyang-goyang sambil melompat-lompat, berputar. Mari puji Tuhan. Lula lula, lula lula le, lula lula lula, lula lula le. Hey, lula lula, lula lula le, lula 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 le. Sekarang siku. Siku kanan ke depan, siku kanan ke belakang, siku kanan ke depan, digoyang-goyang sambil melompat-lompat, berputar. Mari puji Tuhan. Lula lula, lula lula le, lula lula lula, lula lula le. Hey, lula lula, lula lula le, lula 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 le. Badan. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, sambil melompat-lompat, berputar. Mari puji Tuhan. Lula lula, lula lula le, lula lula lula, lula lula le. Hey, lula lula, lula lula le, lula 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 le. Yeay! Adik-adik masih tetap berdiri. Lause Fenty mau ajak kita nyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu hebat, dan Tuhan itu besar. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kuat, hebat, besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi dari awal. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih semangat dong. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, langsung aja kita mau nyanyikan lagi satu pujian supaya kita jadi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah,
senang, hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh memuji-muji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami boleh duduk dengan baik dan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Waduh, tadi lo selihat semuanya sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang duduk yang bagus ya, yang manis. Gak boleh sambil makan loh. Lo semua menyampaikan firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ada yang tahu tidak? Di kota Yeriko ada seorang laki-laki. Tubuhnya pendek sekali. Dia itu seorang kepala pemungut cukai. Siapa? Betul sekali. Kita sudah tidak asing mendengar namanya. Namanya adalah Bapak Sakeus. Ya, Bapak Sakeus ini seorang yang kaya. Karena dia kepala pemungut cukai. Dia biasa mengumpulkan uang-uang orang-orang yang membayar pajak. Pajak-pajak itu sebagian diberikan kepada pemerintahan Romawi. Tapi sebagiannya lagi masuk di kantongnya Bapak Sakeus. Makanya Bapak Sakeus itu sangat kaya. Tapi dia dibenci sama orang-orang. Karena orang-orang kan harus membayar. Dan yang menikmati Bapak Sakeus. Orang-orang tuh berpendapat kalau Bapak Sakeus itu adalah orang yang sangat berdosa. Pokoknya menjengkelkan, menyebalkan, gak suka sama Bapak Sakeus. Pada suatu hari Tuhan Yesus datang. Lalu Bapak Sakeus juga mendengar kalau Tuhan Yesus mau datang. Bapak Sakeus ini dia mendengar kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ada orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan dan melakukan banyak mujizat. Jadi Bapak Sakeus kepingin melihat Tuhan Yesus. Dia berlari mendahului orang-orang. Tapi kan dia kan pendek adik-adik. Dia kan kecil. Jadi dia punya akal. Dia mau naik di pohon ara. Supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Bapak Sakeus panjat pohon. Lalu dia sudah naik di atas pohon. Dia menunggu Tuhan Yesus lewat. Waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus memandang ke atas. Dia bilang, "Hei Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Wah, Bapak Sakeus terkejut. Masa Tuhan Yesus mau menumpang di rumahku? Dia cepat-cepat turun adik-adik. Dia bersuka cita sekali karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dia cepat-cepat membawa Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi orang-orang banyak itu dia kan tidak suka. Kenapa Tuhan Yesus itu datang ya ke rumahnya Sakeus? Dia kan orang yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Bapak Sakeus? Lalu Bapak Sakeus bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk orang miskin. Dan jika ada orang yang kuperas, aku akan mengembalikan 4
kali lipat. Ternyata Bapak Sakeus waktu ketemu Tuhan Yesus, dia bertobat ya adik-adik. Dia berubah. Dia tahu kalau dirinya itu orang yang berdosa dan dia mau bertobat. Dia mau mengembalikan apa yang sudah dia ambil. Lalu Tuhan Yesus berkata apa kepada Bapak Sakeus? Tuhan Yesus berkata begini, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, itu cerita tentang Bapak Sakeus. Dia yang dulunya seorang yang berdosa, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia percaya dan dia berubah. Dia bertobat. Nah adik-adik, Lose juga mengingatkan kepada adik-adik, seperti Tuhan Yesus telah memanggil Bapak Sakeus. Sekarang Tuhan juga memanggil kalian semua agar adik-adik semua percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Karena hanya percaya kepada Tuhan Yesus, hanya percaya kepada Kristus, kita akan mendapatkan keselamatan. Nah adik-adik, seperti Bapak Sakeus juga, yang dia tadinya berdosa, tapi dia bertobat, dia berubah. Lose juga mau mengingatkan adik-adik untuk misalnya nih ya, yang masih suka kira-kira masih suka malas ibadah, gak suka ikut sekolah minggu. Nah, mulai berubah. Harus dari diri sendiri rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Gak disuruh-suruh mama papa lagi, ya. Terus misalnya yang suka mengganggu adik-adiknya, suka pukul-pukul atau suka pokoknya suka jahil sampai adiknya nangis, kakakku jahat. Nah mulai berubah, harus sayang kepada saudara-saudaranya, sama mama papa, sama kakak, sama adik, sama mbak-mbaknya yang ada di rumah. Harus sayang, mencerminkan kalau kita adalah anak Tuhan. Ya, Lose juga ingat, ada loh lagunya Sakeus. Mungkin adik-adik tahu ya lagunya Sakeus. Lagunya seperti ini. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus memandang dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Baik adik-adik, cerita Lose sampai di sini dulu. Lose mengharapkan semuanya bisa mengerti dan mulai menjalankan kehidupan seperti Bapak Sakeus yang berubah, bertobat, dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Oh iya, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang untuk mencari kami, anak-anak yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyelamatkan kami.
Dan jika kami percaya, maka kami akan selamat. Kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh menyontoh Bapak Sakeus yang setelah bertemu Tuhan Yesus berubah dan bertobat. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Oke, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, jangan lupa kalau adik-adik punya uang persembahan, persembahannya itu bisa disimpan dulu di dalam amplop misalnya. Lalu kalau sudah ada kesempatan, adik-adik bisa membawa amplop itu ke kantor gereja. Atau bisa juga adik-adik minta tolong papa mama untuk mentransferkan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu pujian terakhir. Tapi Losu Fenty ajak, yuk semuanya ayo berdiri. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan pujian Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk dapat memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Goodbye. God bless you.